Shalom, selamat pagi, Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dan dalam bahasa Batak dikatakan, marhite-hite ibana dapat hita hiras niroha dohot dalan masuk di bagasan roha napos na makka porsiai ibana. Demikian firman Tuhan. Mengenang dalam kepercayaan Yahudi yang menjadi bangsa Allah atau umat Allah hanyalah suku Yahudi itu, keturunan Israel begitu. Namun masuk ke dalam zaman Yesus, kita bisa lihat bahwa Yesus juga berkabar kepada orang-orang di luar Yahudi. Dia juga sampai kepada orang Samaria, Yesus juga sampai kepada orang-orang Romawi. Masuk ke dalam zaman Rasul Paulus, kemudian berita sukacita tentang Yesus Kristus menyebar lebih luas lagi sampai ke Eropa, ke orang-orang Romawi tadi, orang-orang Yunani, suku-suku pedalaman di sekitaran Eropa, itu menjadi tempat kabar sukacita mengenai keselamatan itu juga sampai. Maka kita akan disadarkan bahwa sukacita, bahwa kabar baik, berita nauli, Injil itu tidak hanya untuk satu suku saja, tidak hanya untuk satu gen saja, tetapi tidak hanya untuk satu ras saja, tetapi untuk seluruh manusia, seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh dunia. Ini yang dikabarkan Rasul Paulus kemudian kepada setiap orang di zamannya, secara khusus pada ayat ini, pada perikop ini, kepada jemaat di Efesus. Jadi, biarlah engkau meskipun adalah orang Yunani, engkau adalah orang Romawi, dan sampai sekarang kepada kita orang-orang Batak, begitu, ternyata boleh masuk ke dalam keselamatan, ke dalam Injil itu, ke dalam Yesus Kristus yang membawa kita masuk kepada Allah. Dan dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nanti Rasul Paulus juga akan katakan bahwa Abraham itu disebut bapa orang percaya, bukan hanya lagi sekedar Abram, bapanya bangsa-bangsa, tetapi Abraham, bapanya orang-orang yang percaya. Jadi bukan secara genetis saja dia menjadi bapanya orang-orang yang selamat, tetapi secara iman. Bagaimana orang-orang yang beriman meniru imannya Abraham, iman seperti itu yang dimiliki oleh orang-orang percaya, maka kita pun secara iman adalah keturunan Abraham begitu. Jadi bukan secara biologis saja, bukan secara genetis saja, tetapi secara iman kita menjadi anak-anak Abraham seperti yang kita nyanyikan di lagu-lagu sekolah minggu. Nah, untuk itu Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada lagi pembatas antara Yahudi, Ibrani, Yunani, Batak, Jawa, Nias, dan apapun suku kita untuk memasuki Yesus Kristus, untuk masuk turut ke dalam Yesus Kristus, masuk ke dalam keselamatan, diperkenalkan kepada Allah, kepada kerajaan Allah begitu. Itu tidak menjadi batasan lagi. Biarlah seluruh bumi bersukacita, bahkan kita diperintahkan untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus Kristus dalam amanat agung. Biarlah berita sukacita ini telah sampai ke bangsa Batak. Biarlah juga ini kita sampaikan kepada seluruh suku-suku bangsa yang belum mengenal Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengarkan, yang kembali mengingatkan kami bahwa berita sukacita yang daripada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, melalui para rasul ya Bapa, tidak hanya Kau sampaikan kepada satu suku saja, tetapi kepada seluruh pribadi yang ada di dunia ini. Biarlah kami orang-orang Batak juga mengalami berita sukacita itu ya Bapa, dan kuatkan kami untuk dapat mengabarkannya juga kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir dan nyata atas seluruh dunia. Ya Bapa, kami juga bawakan segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang satu hari ini, biarlah dapat mendatangkan sukacita bagi kami, orang-orang di sekitar kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan bagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Segalanya ditentukan oleh Allah yang kuasa, oleh kasih